kencing di celana kadang-kadang. Udah biarin saja dulu sampai semua Tuhan kasih kekayaan yang lebih, supaya saya bisa potong rambut. Kemarin saya mulung, itu di video Nabi YouTube, saya mulung dapat 40,18 sen dolar. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita, para kaum muslimin di bawah naungan atas Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan atas Allah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan kembali mengunggah sebuah video komedi, ya, stand up si Udin, ya. Tapi awas kaum muslimin, jangan sampai tertawa, ya. Kalaupun tertawa nanti ketika melihat video ini, pernyataan-pernyataan dari pendeta Udin Birahi, ya, dari Gembel Udin ini, dosanya tanggung masing-masing, ya. Saya tidak menanggung dosa antum-antum semua, para hamba Allah, ya. Dosa kita tanggung masing-masing, karena tidak ada dosa waris di dalam Islam, ya. Di dalam Bible pun tidak ada dosa waris, apalagi di dalam ajaran Islam. Jadi barang siapa nanti para hamba Allah, ya, menertawakan Udin, maka dosanya tanggung sendiri. Saya tidak ikut menanggungnya, ya. Tapi ya gimana, kalau memang mesti terpaksa tertawa, silahkanlah tertawa, ya. Itu ada pengecualian. Kalau sudah terpaksa mesti tertawa, tidak berdosa, ya. Jadi stand up si Udin ini mesti kita tertawakan supaya dia senang, ya, karena dia adalah seorang badut yang minta ditertawakan, ya, agar nampak lucu. Begitu kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Saya menjawab semua tuduhan-tuduhan saudara sebelah sana itu memang pandai sekali menuduh. Karena mereka bilang, Roh Kudus apa Roh Kardus? Katanya, Roh Kudus apa Wedus? Nah, itu bukan urusan. Saya katanya penista. Padahal dia yang memulai. Dia yang mengatakan, Yesus itu bukan Tuhan. Mengatakan Yesus bukan Tuhan, ya itu sudah penistaan. Gak ada, saudara. Sok tahu, pakai otak untuk setuju yes, walaupun nggak berani ngomong. Apakah Yesus itu Tuhan? Yohanes 14 ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, iya kan? Bapa mengutus aku kan? Dia, Yesus itu utusan kan? Ya utusan. Yesus tidak disalib, tetapi orang yang diserupakan. Halo, yang bertanya tentang Yesus. Yesus apakah Tuhan atau bukan? Dia, Yesus itu utusan kan? Ya utusan. Ya, jawaban-jawaban inilah yang saya tampilkan di seluruh video saya. Dan Anda mungkin tidak akan ketemu saya itu menista. Enggak, hanya menjawab. Ya, begitu orang-orang yang bersaksi itu mengaku juara MTQ.
Itu keterangan palsu. Ah, itu maksud saya itu. Si jomblo udah mulai bingung dia. Nah, gini, ini kesaksian saya nih. Saya nih sudah 17 tahun. Saya ketemu dengan hamba Tuhan, pendeta di Surabaya. Saya baru bertobat beberapa, ya setahun lah saya bertobat waktu itu. Jangan lupa minta apa saja kepada Roh Kudus dalam kehidupanmu, katanya. Roh Kudus itu akan menyertai kamu. Saya baru setahun bertobat, ya aja lah. Amin, amin, yes, amin. Sambil antara percaya dan tidak. Saudara, dia bilang bahwa Roh Kudus itu akan memandaikan Anda. Anda akan pandai lebih daripada yang disangka orang, katanya. Yang kamu sangka dan kira sendiri, enggak disangka bahwa Anda akan pandai. Dan saudara-saudara, setelah saya jadi Kristen ini, jadi peluku suntur. Bagaimana? Ya tambah bodoh. Kita ketawain MU nih yuk. Yep. Ini kesaksian saja. Tetapi ada orang yang hidupnya miskin terus, tetapi percaya kepada Yesus Kristus. Ada orang yang dikasih kekayaan, berdosa terus. Ada orang Kristen macam begitu. Ada. Tetapi apa yang saya terima begini terus. Gimana itu dokter? Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Jadi terima baptis itu hidup dalam kesusahan batin. Kalau untuk makan minum ada, walaupun sepotong roti setiap hari. Yang sekarang ini saya belum sarapan, saya hanya minum air. Rasain lo. Gitu. Jadi saudara-saudara, saya minta juga berdoa untuk saya agar saya sehat, agar saya kuat, dapat makan sepiring aja, nggak usah banyak-banyak, sepiring saja untuk saya. Sebetulnya itu bukan perbuatan baik, itu cari duit, cari makan. Cari makan. Yep. Oh, minta sepiring nasi tetapi segenggam permata. Itu bercanda kamu itu. Ya, tapi kalau kamu banyak uang, harta kekayaan, datang dong ke Amerika, bawakan untuk saya. Tidak jadi udah stres. Berdoa untuk saya, ya. Nah, di dalam kehidupan saya akhirnya saya menjadi orang yang berani bersaksi. Masa bodoh, mau ditangkap mau apa. Sekarang seluruh Indonesia berkeinginan dan bercita-cita bagaimana membawa Saifuddin Ibrahim untuk dipenjarakan. Baru mereka puas. Ngaku salah. Enak aja ngaku salah. Gua salah apa? Kriminal. Saya memperkosa 2 gadis, kang tipu dan ketahuan tolong motor. Saya sudrun, ya apa boleh buat. Tapi dengan kekasaran saya itu banyak orang bertobat. Tapi bohong. Saya ngomong, kencing di celana kadang-kadang. Udah biarin saja dulu sampai semua Tuhan kasih kekayaan yang lebih.
supaya saya bisa potong rambut. Kemarin saya mulung, itu di video Nabi YouTube. Saya mulung dapat 40,18 sen dolar. Itu cukup untuk makan pagi sampai sore. Belum cukup untuk potong rambut. Potong rambut itu 25 dolar yang bagus. Kasihan saya sama si Itu ada tuh orang-orang kaya itu, ya, ngasih untuk ngatur hamba Tuhan, pendeta. Ngasih aja, nggak usah ngatur. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana si Udin berstand up ya, dia bertanya sendiri, dijawab sendiri, nah gitu. Itu lagu-laguan orang-orang kafir kaum muslimin ya, lucu-lucu ya. Perihal masalah keimanannya, yang dimana menurut mereka bahasanya ada penebusan dosa ya, itu akal-akalan mereka. Keimanan yang datang dari akal mereka, bukan datang daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajarkan dosa waris ya. Manusia anak yang berbuat salah, ayah yang menanggung dosa. Ayah yang berbuat salah, anak yang menanggung dosa. Tidak seperti itu. Di dalam Bible pun tidak seperti itu ya. Dosa masing-masing. Kalau di dalam Bible ya, itu saya menjumpai ada 14 ayat yang menyatakan bahwasanya dosa itu ditanggung masing-masing di Perjanjian Baru maupun di dalam Perjanjian Lama. Jadi dosa waris itu tidak ada. Kalaupun menurut Yesus sendiri ya berkata, ketika ia didatangi seorang anak-anak ya, anak-anak itu tidak datang kepadanya, dia berkata, Yesus berkata, jangan halang-halangi anak-anak itu untuk datang kepadaku, sebab merekalah yang empunya kerajaan sorga. Itu artinya yang dimana anak kecil itu tidak mempunyai dosa ya, dan sorga itu tempatnya orang tidak berdosa. Itu artinya dosa waris itu gagal alias bohong ya, dusta. Tidak ada dosa waris itu kaum muslimin ya. Tidak ada, para nabi mengajarkan itu, dan Allah pun tidak pernah menyampaikan itu yang disampaikan oleh para nabi ya. Tidak pernah memberikan pengajaran-pengajaran yang dimana dosa waris itu mesti ditebus dengan bahasanya Tuhan mesti menjelma menjadi manusia lalu dibunuh oleh ciptaannya sendiri sebagai penebusan dosa bagi umat manusia khususnya Kristen. Tidak ada ya, dan itu bohong. Itu hanyalah doktrin ya, doktrin bapak-bapak gereja ya, agar orang percaya bahwasanya Kristen itu adalah agama yang membawa keselamatan ya. Itu semuanya bohong, tidak ada. Itu kaum muslimin ya. Baik kaum muslimin, video ini saya usaikan sampai di sini dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير